nyobain jual, alhamdulillah yang konsumen yang beli, wah kayak antri apa gitu kan. Wah itu saya kayak dalam mimpi gitu kan. Saya nyampe 5.600.000 per hari. Caranya mudah, kita bisa pakai pilar gini, ya tinggal diurusin gini. Itu nggak tebel ngupasnya? Nggak usah tebel, yang penting bersih aja. Yang penting bersih aja. Nah ini, jaminan ya bang ya? Nah kalau ini udah jaminan nggak bakalan gatal di tenggorokan talasnya. Ada gatal di lidah juga, ada kesat nelen ludah juga hasilnya gitu. Ini talas mana bang? Kalau ini talasnya ya semua juga talas Bogor ya, yang khas itu talas Bogor. Asli ini ya? Bogor. Iya asli sini, cuman kalau pengambilan talas dari mana aja. Soalnya sekarang Indonesia kan luas, sudah mau pada nanam talas, yang penting kualitasnya bagus aja. Oh berarti abangnya nanam sendiri nih? Iya, kita sambil nanam sambil beli juga, ada nggak bakalan cukup gitu. Ya sehari aja, kalau seminggu aja kita sambil ngeluarin bisa habis 1 ton. 1 ton? Iya, ngeluarin sama barang kita juga buat jualan ya. Itu dibagi berapa tuh bang? Ini bisa jadi 6 iris. Nah penyajiannya gini, kita tinggal masukin sini aja. Nah, kita tinggal masukin gini aja, ini yang setengah kilo ya ukurannya nih. Jadi kalau talas bang nggak usah dicuci emang ya? Nggak usah dicuci, yang penting bersih aja. Fungsinya ngupas itu biar bersih, dicuci juga fungsinya biar bersih juga. Yang biar ini juga. Nah ini talasnya gini tuh, dia nggak ada getah, udah gitu kadar sagunya juga tinggi. Itu terus teksturnya legit dan agak pudar. Jadi dia kalau didingin juga nggak bakalan keras, tetap aja legit gitu. Jenisnya ya? Iya, jenis talasnya itu. Ada yang dari jenis talasnya yang nggak bikin gatal itu. Kalau gatal itu ada 2 jenis gatal ya. Satu gatal dimakannya, kedua gatal di luar. Maksud gatal di luar itu gatal dari di luar kulit sini, luar kulit sini, itu beda. Kalau dimakan itu dari jenis talasnya. Kalau di luar semua jenis talas, kalau kita lagi basah diginiin pasti gatal. Tapi kalau kita kering digini-gini juga nggak gatal. Tapi kalau kita lagi kehujanan atau basah, kena cipratan ini pasti gatal. Nah ini kan tuh ada ini, ya, ada getahnya nih. Getahnya Nggak gatal Ya. itu? Enggak, gatal kalau- enggak. Kalau ininya kering, permukaan Nggak kita ada kering air nggak ya? apa-apa. Gitu. Nah, ini kan pada nempel, ntar juga di ini jadiin bisa dimasukin plastik atau apa. Jadi nggak pakai rendam-rendam aja bang? Pakai rendam-rendam, soalnya kita udah simpel aja, kita tinggal masukin, kita goyang-goyang. Nah ini kita goyang-goyang bisa nih, kita aduk-aduk biar ininya keluar. Berapa lama bang? Ini talasnya kalau yang ini bisa nyampe 15 menit. Kalau airnya mendidih 15 sampai 20 menit udah matang. Yang udah matang ada bang? Yang udah matang itu, ini kan tadinya kuning nih. Ya. Berhubung sekarang yang ini mah talasnya kecil sama ini rubah, tadinya kuning warnanya jadi agak rubah, jadi ada kayak hitam sama agak ungu. Nah ini ada yang variannya itu, ada yang original kelapa. Jadi original kelapa itu kelapa aja gitu, udah paduannya sama ini gula. Ada di sini ada yang original kelapa gula merah, talas keju sama spesial keju. Ada 4. Nah ini talasnya nih. Ini satu harganya berapa bang? Kalau yang original kita kasih harga 12.000 sekarang ya, naik 2.000 gitu kan. Waktu 2020 naik 2.000. Nah gini ya, tadinya ini kan warnanya kuning nih. Nah ini warnanya kuning ya, ini mentahnya ya. Ntar robahnya itu ada yang agak ungu gini, ada yang jadi kuning, ada yang jadi agak hitam. Tapi kalau masalah warna kita nggak iniin ya, soalnya kita dari struktur talasnya aja, kita nggak mau pakai pewarna atau apa gitu. Yang penting kualitasnya legit alami gitu kan. Ini kasih apa nih? Nah ini ada toppingnya, ada yang kelapa yang udah dikukus nih, jadi kalau sekarang di ini besok pagi masih bisa makan. Jadi nggak basi, soalnya kita pengukusannya lama. Itu udah gitu udah matang, jangan terlalu disekap, harus didinginin jadi kuat sampai malam, sampai pagi besok. Kelapa aja tuh bang? Ya ini original kelapa aja. Nggak pakai garam? Udah tuh kasih garam mah pasti. Kalau kasih garam mah pasti. Ini ada yang original, ada yang kelapa gula merah. Jadi kita tinggal diparu di gula merah aja. Yang satu gula merah, yang ini original, yang ini gula merah. Fungsinya kita tinggal ditarik aja gini, shoot. Nah, Terus ya bang ya? iya, jadi kelihatannya cuma nempel aja.
Itu berapa tuh, Mang? Nah, ini sama harga. Yang ini 12, ini sama 12.000 juga. Nah, gitu. Nah, ini tinggal kita kasih tusuk biar mudah makannya gitu ya. Di Jalan Surya Kencana bisa didapatin di toko Digital Studio Hansa sama depan Soto Kuning Pak M Yusuf. Jalan Surya Kencana saya cuma buka 2 cabang. Pokoknya intinya mereknya Sepantalas Ketanwangi itu pasti Bang Koboy. Ini juga kita punya kebun sawah juga, hasil dari jualan talas juga enggak. Udah 19 tahunan. Iya, kan awet gitu kan, dorongan dari yang punya toko juga kita ngasih spot gitu, alhamdulillah gitu kan. Jualan selama itu suka ada yang ngeremehin, Bang? Ya kalau ngeremehin sih banyak ya. Saya juga ada yang bilang ini kayak dagang-dagangan gitu kan, cuman ngasilin uang. Ada yang bilang gitu. Ada juga, oh mana ini kan, ini makanannya makanan mahal kok bisa ini ya. Apa-apalah, kalau talas kan emang ininya mahal gitu kan. Ada yang semacam yang nggak enak aja, dia kasarnya kisarannya cuma 50.000, 3 biji gua udah pada kecil-kecil. Apalagi saya gitu kan. Ketahuan buktinya ya, Bang ya? Iya, udah ketahuan kualitas, buktinya alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang komenan mah gatel atau gimana. Soalnya juga saya belajar dari pengalaman saya aja. Dulu saya pernah dikasih konsumen yang ada gatalnya, oh jenis ini yang saya jangan pakai gitu kan. Udah gitu jenis-jenis yang lain juga saya udah pernah nyobain bikin. Udah cobain bikin, akhirnya kualitasnya ya gitu, ada yang lembek lah. Kalau udah matang ditusuk, petusuk itu yang buat tusukan masukin ke ini juga nggak ngikut, dia terlalu pudar. Nah, kadang dia suka ada gatalnya di tenggorokan juga, kayak nggak enak aja gitu. Nah, ini yang ukuran setengah kilo aja bisa jadi 3 bungkus ya. Ini dari 9 tahun udah ada hasilnya nih, Bang? Kalau hasil mah alhamdulillah ya, anak sekarang udah ikut jualan juga tuh, udah buktinya juga udah ada, udah gitu ya alhamdulillah. Rumah semacam kendaraan mah ya udah alhamdulillah ada lah. Kita punya kebun sawah juga, hasil dari jualan talas juga enggak. Jam 18 setelah maghrib lah ya, gitu. Tiap hari tuh, Bang? Tiap hari nggak ada libur. Apalagi bikin mah ya, wajib ya? Iya wajib, soalnya kalau kita nggak jualan di kampung orang ya gimana. Risiko membengkak kan, belum gaji yang kerja, belum kita ini ya. Kalau nggak jualan ya kita nomok, kalau yang kerja harus sedikit gaji kan. Gini ya, dulu itu saya itu pertama jualan itu kan pertama jualan itu 2004 ya. Saya mampir ke Bogor sini, orang tua saya jualan kopi, Indomie bubur kacang gitu kan. Akhirnya kita ya ini gitu menikah, ya akhirnya kita harus bawa pulang uang yang kita ini di kota gitu kan. Setidaknya kita harus berusia setika pula kita, sekuat kita gitu kan. Mau apa aja kita jual, yang penting kita pulang bawa uang gitu kan. Ya akhirnya kayak gini, pertama belum saya jualan talas, saya itu ikut sama mama, udah gitu kebagian uang saya kuli bangunan ya. Kuli bangunan itu alhamdulillah saya punya laba itu dari gaji 25.000 per hari itu kuli bangunan saya satu bulan itu cuman kebagian duit 600.000 bersihnya. Ya akhirnya kita coba-coba bikin gerobak. Nah, kalau gerobak, masalah gerobak dari kayu atau apa kita nggak ini ya. Boleh Pak, sebentar sih. Silakan. Udah gitu ya, bikin gerobak. Kalau masalah cuma 600.000 dulu, itu hasil dari kita kuli bangunan ya. Akhirnya kita punya uang 600.000. Kalau masalah kayu ini kan nggak beli ya, namanya di kampung juga banyak. Saya juga alhamdulillah gitu kan, dari tanaman kita bisa diambil buat dipungut, buat bikin ini dibikin gerobak ya, alhamdulillah kita nggak ini. Nah udah gitu saya itu nanam talas di daerah Sumedang, di tempat saya di kampung. Akhirnya kita jual sama bandar kan. Si bandarnya itu saya jual, waktu itu saya nanam talas itu 1.000 pohon. Nah udah gitu nilainya itu cuman 2.200 perak per butirnya. Nah, akhirnya saya jual sama dia, nggak apa-apa lah jual sama bandar katanya.
Pas udah keadaan busuk benernya nggak jadiin uang gitu kan. Oh saya nggak sanggup katanya gitu jual barang kamu, akhirnya ini lagi telat gitu kan. Akhirnya kita jual sendiri aja, dibawa ke Bogor ke sini. Kita belum tahu caranya gimana, cuman taunya gini, ada sepantales yang jual dari Sumedang, ada sepantales di Bandung. Tapi maaf saya nggak lihat dari ke Bandung caranya gimana, pengirisannya gimana, jualnya berapa, saya nggak tahu semua juga kan. Ya nggak tahu. Udah gitu saya diiniin, bawa ke Bogor ke sini, saya bikin diiris. Satu iris ini saya jual 1.000 perak dulu itu. Iya 2004 saya jual 1.000 ini 1.000 perak. Hasilnya saya jual 1.000 perak, saya jualan sehari semalam, cuman punya omset saya sampai 100.000 lah, dari pagi sampai sore sampai pagi lagi ya. Ditotalin waktu itu saya beli kan dari itu 600.000, beli dari Sumedang itu yang saya udah punya, saya itu yang 2 juta itu saya jadi uangnya cuma 1.800.000, yang ditawar bandar 2.200.000 itu. Ya akhirnya kita gimana, ya udah rezekinya segitu kok, kita jual juga kan, talesnya udah pada busuk atau gimana, ya udah kita alhamdulillah hasil keringat juga meskipun sedikit kita udah jadi uang gitu. Nah udah gitu kita itu bikin gerobak. Nah kita jual 1.000 perak satu irisnya itu. Dari nilai 1.000 perak itu perasaan gede itu. Udah gitu kita cuman dari totalnya itu, dari modal 300.000 itu jadi uang cuman jadi 500, belum ongkos PP ke Sumedang waktu itu 30.000. Punya laba itu cuman dari perharinya itu 25.000. Nah dari situ saya ngedrop, saya nggak mau lah jualan tales, ngapain, kita sehari cuma kegaji 25.000, kulit nyangkul aja sampai beduk lohor udah 25.000. Masa saya sehari semalam kebagian 25.000. Akhirnya kita mau berhenti jualan sepantales atau kukus tales sepantales ini. Kita udah bikin nama itu dulu Pandan Wangi, perasaan kita kurang ironis gitu, namanya ini tales Pandan Wangi, ya dia bisa dikasih pandan, orang nggak ini gitu. Cuman saya dengar gini, oh ada nasi goreng gila nih, wah gimana sih, kalau kita beli gilanya nggak mau kan. Akhirnya kita bikin, kalau ini kita bikin nama alhamdulillah sepantales ya, mirip ketan dan legit dan wangi gitu. Jadi orang itu mau ketannya gitu, nggak mau talasnya, ya nggak bisa Bu, harus sama talasnya kan. Ini juga ininya udah disatuin namanya juga sepantales ketan wangi gitu kan. Ya akhirnya dia beli juga gitu, dari nama juga alhamdulillah gitu kan, ya, kebantu lah. Kita akhirnya pakai sepantales ketan wangi yang cocok di saya itu. Nah udah gitu ya kita nanam, jual sini, kemudian akhirnya kita mau berhenti jualan talas. Berselang 1 tahun ke depan, mertua saya nanam lagi. Kita nggak berani naikin harga dari 1.000 sampai 1.500 per potong gitu. Akhirnya gini, kalau nggak dijual sama saya, sama siapa lagi? Sama Banar juga kemarinnya nggak dikembaliin kan gitu. Dikembaliin juga. Ya, akhirnya kita diinin aja si talasnya itu kita jual lagi, kita naikin harga. Ya naikin jadi 5.000 3 iris. Tapi alhamdulillah respon konsumen itu makin banyak dan makin meyakinkan gitu ya. Nah udah gitu alhamdulillah 5.000 3 iris laku. Akhirnya untungnya agak lumayan juga. Tadinya dari 25.000 ya alhamdulillah bisa naik bahkan 100.000 lah per hari gitu kan. Ya alhamdulillah. Nah udah gitu saya ketemu dari 2004 saya ngerata keliling-keliling gitu kan, pasar malam di sini jualan ya, nyampe 2014 saya ketemu di medianya itu, waktu itu Pak Bonan Winarno. Pak Bonan Winarno itu saya ngeliput saya 2014. Alhamdulillah semenjak saya tayang di Trans 7 omset saya meledak. Saya jual waktu itu 10.000 per porsinya, dia cuma 4 potong gini. Tapi saya nyobain beli, saya nyobain jual, alhamdulillah yang konsumen yang beli, wah kayak antri apa gitu kan. Wah itu saya kayak dalam mimpi gitu kan. Kita dari berusaha dari 25.000 sampai kita punya omset waktu itu di sini aja tempat ini, saya 2014 omset saya nyampe 5.600.000 per hari. Bahkan paling minim omset saya di sini 2 juta setengah, paling minim 2 juta itu udah paling kecil. Di sini doang, nggak buka cabang di mana-mana waktu 2014. Nah, berhubung sekarang lagi ekonominya gini ya, kita naik 2014, 15 gitu kan, udah sampai di penghujung mau pandemi itu, kita gimana gitu kan, omset makin turun aja, apalagi pandemi gitu kan, pandemi kita
ya semua juga orang ngerasain lah kayak gimana gitu kan. Akhirnya kita bisa bertahan juga alhamdulillah. Tapi meskipun kita buka cabang, ini kan kita buka aja lah cabangnya gitu kan. Kita buka 1, 2, 3, 4 sampai 5 sekarang alhamdulillah ya keangkat lagi lah. Kalau lagi weekend sekarang bisa nyampe 6 juta, kalau hari-hari biasa ya ukuran 2 jutaan mah bisa lebih. Alhamdulillah masih ke tangan lagi kayak balik dulu, cuman sekarang bedanya di print bawa cabang apa gitu. Yang udah ini aja, yang udah dulu yang hilang kembali lagi. Alhamdulillah Bang ya. Iya alhamdulillah. Dari dulu kuli sekarang udah pengusaha talas ya. Iya, dibilang pengusaha ya alhamdulillah gitu ya, cuman kita kecil-kecilan aja lah. Malam jualan kopi, siang kuli bangunan, ya akhirnya kita orang lagi makan, kita tidur di kalian pondasi, tidur aja gini kan. Aduh itu yang paling pahit menurut saya gitu, kayak yang udah dialamin sama saya itu. Makanya jangan sama anak, sama siapa anak kita atau siapa juga jangan sampai gitu lah kayak punya saya gitu. Jadi buat yang teman-teman ada yang mau franchise bisa Bang? Bisa alhamdulillah ya, kita buka franchise selagi kita ada stok barang ya. Kita paling nyediain yang daerah, kalau daerah Tangerang kita udah masuk 3 wilayah ya alhamdulillah udah jalan semua. Makanya kalau ada yang ini daerah Tangerang juga kita iniin dulu, kita biasanya dekat atau enggak kita iniin lah. Kalau daerah Bekasi, Cikarang, Karawang sana ya silakan. Apalagi ya daerah Pulau Jawa juga, yang penting kita Pulau Jawa aja, Jawa Timur, Jawa Tengah juga oke siap gitu kan. Kita bisa ini di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur oke lah, kita transportasi udah siap alhamdulillah gitu kan. Soalnya kita paketannya paketan bis, jadi kita biar cepat nyampe. Oke gitu aja Bang ya, dan tambah maju lagi nih buat talasnya. Ya amin lah gitu kan, kalau kita